Pemirsa, persaingan antara pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa makin ketat menghadapi Pilpres tanggal 9 Juli mendatang. Menurut survei terakhir yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, elektabilitas pasangan Jokowi Yusuf Kala masih mengungguli Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Namun para responden menilai Capres Jokowi dan Prabowo Subianto masing-masing memiliki keunggulan di bidang-bidang tertentu. Joko Widodo dianggap lebih jujur, punya kemampuan menyelesaikan masalah, dan peduli rakyat kecil. Sedangkan Prabowo Subianto dianggap lebih pintar, lebih tegas, dan punya gagasan atau program. Yang mana dari kedua tokoh itu akan jadi pilihan rakyat? Kita akan membahas topik ini bersama anggota tim pemenangan pasangan Prabowo Hatta, Bapak Derajat Wibowo melalui saluran telepon. Dan di studio dengan anggota tim pemenangan pasangan Jokowi JK, Bapak Andreas Pareira. Halo, selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mas Ade, Mas Andreas, apa kabar? Selamat malam Mas Derajat. Selamat malam Pak Andreas. Malam. Ini seru nih, dua-duanya tim pemenangan Capres-Cawapres di Pilpres nanti ya. Kita ke Pak Andreas lebih dahulu. Pak Andreas, ini di hasil survei dari LSI menunjukkan bahwa head to head antara Jokowi JK dan Prabowo Hatta, katanya Jokowi itu kalah pintar, kalah dalam ketegasan, kalah dalam mempunyai gagasan program dibandingkan dengan Prabowo. Ini gimana Pak? Ya, kalau gagasan program tentu bisa dipahami dalam arti bahwa selama ini memang belum muncul. Dalam arti baru setelah resmi Jokowi JK didaftarkan dan kemudian ini program visi misi dan program di launching. Selama ini kan kita tahu Pak Jokowi lebih berperan sebagai gubernur DKI gitu. Sehingga memang ada sedikit mungkin masyarakat di sini tidak bisa melihat secara jelas. Nah, tapi dalam beberapa hari ini sudah muncul visi misi dan program dari Pak Jokowi. Sudah mulai digencarkan, sudah disosialisasikan begitu ya. Kalau mengenai soal pintar, saya kira ini persepsi masyarakat persepsi melalui masyarakat survei. Ya, Pak Jokowi ya selama ini tampil dengan beberapa inovasi di dalam program-program termasuk mulai sejak dia jadi wali kota Solo, kemudian DKI. Ya, ini sudah terbukti sebenarnya bahwa sebagai seorang pemimpin dia adalah seorang cerdas. Dengan berbagai macam inovasi program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau menurut Anda kenapa kemudian persepsi masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi ini jika dibandingkan dengan Prabowo katanya kalah pintar? Kira-kira kenapa? Apakah gara-gara mungkin dari cara beliau berkomunikasi atau mungkin cara mencitrakan diri atau bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira dalam hal persepsi masyarakat memang ya ini wilayah publik untuk menilai. Tapi Pak Jokowi selama ini tampil sangat elegan gitu ya di dalam penampilan publik. Ya, tapi kritik dari masyarakat atau pendapat dari masyarakat ini tentu akan menjadi perhatian. Tetapi kita juga tahu bahwa Pak Jokowi mempunyai kelebihan di dalam persepsi tentang kejujuran dan saya kira ini menjadi kebutuhan publik, kebutuhan kita untuk pemimpin Indonesia. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, Presiden harus jujur atau tegas? Kita ke Pak Derajat Wibowo. Pak Derajat, tadi kalau kita lihat dari Jokowi ada beberapa kekalahan, artinya ada beberapa minus dibandingkan dengan Prabowo. Sekarang ternyata dari kubu Prabowo juga memiliki sejumlah hal yang kalah begitu dibandingkan dengan Jokowi hasil survei. Di antaranya adalah Prabowo dianggap kalah dalam hal kejujuran, kalah dalam kemampuan menyelesaikan masalah, dan kalah dalam hal peduli pada rakyat kecil jika dibandingkan head to head dengan Jokowi. Ini persepsi hasil survei begitu. Apa komentar Anda Pak Derajat? Iya, itu yang pertama itu kan branding dari lembaga survei. Selalu berusaha mendikotomikan politik Islam dengan nasionalis, ternyata gagal. Sekarang membranding lagi, mendikotomikan tegas dengan jujur. Dan saya rasa itu udah ya nggak relevan lah untuk ini. Kalau misalkan kejujuran, saya memberikan satu cerita saja. Jadi Mas Bowo waktu itu Maijen, sudah Danjen Kopassus, punya staf pribadi namanya Kapten Bambang. Ini yang cerita ke saya Kapten Bambang. Waktu sekarang udah jenderal, tapi waktu itu Bambang Kristiono. Kapten Bambang hari sebelumnya Mas Bowo itu membuat kesalahan. Ya, Kapten Bambang sebagai staf pribadi tidak bisa mengingatkan saat itu. Besoknya dia langsung mengingatkan. Dan begitu Mas Bowo tahu bahwa dia salah, dia langsung datangi Kapten Bambang.
dia langsung hormat, tegak, langsung dia bilang, Kapten Bambang, saya mohon maaf atas kesalahan saya kemarin. Bayangkan loh ini, Danjen Kopassus terhadap staf pribadi mengatakan seperti itu, kalau bukan orang jujur mana bisa seperti itu. Jujur, berani mengakui bahwa dia berbuat salah, dan banyak sekali contoh seperti itu. Nah ini branding oleh lembaga survei ini kadang-kadang ya saya sudah kehilangan respect lah terhadap teman-teman lembaga survei karena berbagai yang mereka lakukan sebelumnya. Walaupun mereka teman-teman saya juga. Baik. Kemudian kalau dalam mengatasi masalah, Mas Bowo ketika dia menjadi komandan di 308 pada waktu itu, dia melihat Mas Bowo ini orangnya sangat loyal kepada bawahannya, sangat loyal kepada pasukannya. Jadi betul-betul dan sehingga akhirnya banyak pasukannya itu yang sampai sekarang loyal kepada beliau. Bahkan yang sudah pensiun pun masih beliau beri tunjangan. Nah, ada satu cerita waktu itu beliau menjadi komandan. Dan beliau langsung menyiapkan rumah prajurit, jadi komandan batalion 328. Waktu itu masih Letkol. Letkol Prabowo membangun perumahan prajurit. Langsung dia lihat prajurit tidak punya rumah. Dia tahu bahwa negara tidak bisa menyediakan. Dia bangun dengan dana yang dia raising sendiri untuk perumahan prajurit. Belum lagi ketika beliau menyelesaikan kasus penculikan orang-orang bule, orang-orang dari Inggris di Papua, di Mapenduma. Waktu itu beliau Brigjen. Nah, beliau kasih pesan kepada pasukan, jangan sampai ada yang ditembak mati satupun. Lakukan supaya usahakan tidak ada yang mati. Dan beliau turun tangan sendiri, dia bisa selesaikan. Jadi banyak hal yang justru kalau dalam hal penyelesaian masalah, dia orang yang sangat-sangat disiplin dan tegas dalam menyelesaikan masalah. Jadi branding dari lembaga survei ini ya udahlah, mereka perlu dagangan, apa boleh buat gitu. Mengenai masalah katanya kurang peduli pada rakyat kecil jika dibandingkan dengan pasangan yang satunya lagi, itu bagaimana Pak Derajat, komentar Anda? Kalau kurang peduli terhadap rakyat kecil, itu tadi, terhadap prajurit, ketika beliau berada pada posisi pimpinan. Setelah itu kan karir beliau dibunuh. Ya, karir Mas Bowo kan dibunuh, selesai, dia tidak bisa mengabdi, sehingga dia terpaksa harus bergerak di bidang lain, di bidang bisnis. Nah, ketika dia jadi bidang bisnis, ini yang cerita pegawai-pegawainya sendiri ini. Pegawai-pegawai yang sudah pensiun, ini rakyat kecil pegawai-pegawainya, sudah pensiun, sudah tidak bisa lagi memberikan kontribusi produktif kepada perusahaan, itu masih terus diberi tunjangan setelah pensiun. Kemudian kepada prajurit, saya kemarin itu bertemu dengan banyak sekali mantan anak buahnya. Dia mengatakan Prabowo itu tipe atasan yang selalu memberi, bukan tipe atasan yang meminta bawahannya setor. Nah, ini yang saya rasa ya mungkin kita juga belum banyak memperkenalkan Prabowo ke masyarakat. Baik, Pak Derajat, bahwa dalam survei ini juga menunjukkan hasilnya adalah Pak Prabowo lebih tegas, lebih pintar, dan lebih mempunyai gagasan program ketimbang dengan Joko Widodo begitu. Nanti Pak Derajat kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini, dan juga Pak Andreas kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini.